Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina, NPM F0I0200027 kelas 1A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem persyarafan. Saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, dan antara bagian sistem saraf dengan yang lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan bagian sel saraf beserta fungsinya. Pertama ada A. Dendrit, berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. B. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. C. Sel sekawan, berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. D. Sulung myelin, berfungsi untuk melindungi akson dan juga berfungsi memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan akson. E. Inti sel atau nukleus, fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replika dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. F. Badan sel. Badan sel di sini berfungsi sebagai menerima impuls atau rangsangan dari sitoplasma bercabang menuju ke akson. Terakhir ada G. Sinapsis. Sinapsis di sini berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian otak dan fungsinya. Yang A. Lobus frontal. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan ucapan, gerakan, memori, perilaku, kepribadian, emosi, serta fungsi intelektual seperti penalaran, proses berpikir, pemecahan masalah, pencernaan dan pengambilan keputusan, gerakan kepribadian, proses intelektual, serta interaksi. B. Lobus parietal. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman mengenai bentuk, ukuran, dan arah, serta mengendalikan sensasi seperti tekanan, sentuhan, nyeri, dan suhu. C. Lobus occipital. Lobus ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan menerjemahkan informasi sensoris. D. Otak kecil atau cerebellum. Fungsi utama ini adalah untuk mengontrol gerak dan keseimbangan dan membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Cerebellum ini berperan penting dalam kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan cepat dan berulang, seperti bermain video game. Selain itu, cerebellum ini juga berperan penting dalam mengendalikan gerakan halus seperti orang yang sedang melukis atau pada saat dokter melakukan prosedur kerja bedah. E. Sumsum tulang belakang atau spinal cord. Fungsi utama sumsum tulang belakang ini adalah sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Fungsi lain sumsum tulang belakang adalah mengontrol gerakan refleks, termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lainnya. F. Lobus temporal atau temporal lobe. Lobus ini berfungsi untuk mengatur input sensoris, produksi bahasa dan ucapan, persepsi pendengaran, serta daya ingat. Bagian-bagian otak lebih dalamnya dan fungsinya yaitu adalah talamus. Talamus ini berfungsi sebagai stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, tapi terkecuali pada indera penciuman. B. Otak besar atau cerebrum, berfungsi sebagai fungsi mengatur gerakan dan mengkoordinasi gerakan sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. C. Hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi sebagai pelepasan berbagai hormon yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kondisi tubuh.
D. Batang otak atau brainstem. Brainstem di sini berfungsi sebagai membawa sinyal ke seluruh bagian tubuh. E. Sumsum tulang belakang atau spinal cord. Berfungsi sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. F. Otak kecil atau cerebellum. Berfungsi sebagai mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.